Bincang Santai. Pembicaraan inovatif dan inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, tsumma salatu wassalamu ala ibadil ladzina astafa, amma ba'du. Kembali lagi kita dalam podcast Bisa, pembicaraan inovatif dan inspiratif. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi edisi podcast kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Mudir Tarbiyah dari Ma'had Bakkah dan Piat 8 Martapura, selaku beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafizahullahu Ta'ala. Pertama-tama alangkah baiknya jika kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bil'afiyah. Gimana Ustaz Naim, sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Biidznillah insyaallah. Kayaknya dari wajahnya ini banyak masalah kan? Iya Ustaz. Ya, tapi insyaallah semoga diberi kemudahan untuk menyelesaikan satu persatu. Kemarin katanya baru mengadakan tes seleksi untuk peserta didik baru ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan juga peminatnya sangat banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan Ustaz untuk Insyaallah masih ada. Oh iya. Kelompok kedua dari gelombang pertama. Kebetulan di gelombang pertama ini ada 2 kelompok. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi karena kita membagi pendaftar di gelombang pertama ini dengan 2 kelompok. Oh, dibagi 2 kelompok. Iya. Jadi kelompok pertama kemarin sudah berjalan, sudah lancar. Ini tinggal tes untuk kelompok kedua. Dan insyaallah nanti akan dites di akhir bulan insyaallah. Di akhir bulan. Masih ada gelombang kedua lagi nggak setelah masih itu? Ada. Masih mudah-mudahan ada, ya? Masih ada. Ya. Jadi para pemirsa yang ingin mendaftar di Ma'had Bakkah segera ya bisa cari informasi lebih lanjut di website kami di www.bakkah.sch.id. Jadi begini Ustaz, Ana punya opini bahwasanya ma'had kita ini adalah ma'had yang memiliki kepedulian tinggi dengan Al-Quranul Karim. Itu Ana ambil buktinya dari baik itu visi, misi, hingga bahkan program-program yang dijalankan di semua lini yang dibawahi oleh Yayasan Sa'adah, itu membawa umat untuk kembali perhatian dengan Al-Quranul Karim. Dan contohnya saja di semua jenjang pendidikan ada mata pelajaran tahfizul Quran. Nah, apakah opini Ana ini benar saat seperti itu? Ya, betul sekali Ustaz Naim. Itu visi misi kita untuk menjadikan ya dari jenjang TK sampai jenjang MA itu madrasah aliyah, itu di antara program unggulannya adalah Al-Quran. Bagaimana anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Kemudian juga bagaimana anak itu bisa hafal Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak hanya sekedar target hafalan saja, tapi bacaan juga baik dan benar, dan juga benar. Yang terlebih lagi itqan, mungkin di dalam bacaan, dan bagus di dalam juga makharijul hurufnya. Masya Allah. Dan salah satu yang Ana soroti di kegiatan yang mengarahkan umat ke Al-Quran adalah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang diselenggarakan oleh Masjid Syarifah Sholihah. Dan sedikit membicarakan sejarahnya Ustaz. Dulu waktu Ana baru di sini mungkin tahun 2017 itu sudah ada kegiatan TPA ini ya, dan qadarullah datang Covid, dan waktu itu TPA berbayar kan ya. Kemudian datang Covid, kemudian vakum, sampai kemudian antum berdiri di barisan depan untuk mengadakan lagi kegiatan TPA ini. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah berjalan 1,5 tahun kurang lebih Ustaz. Nah, sebenarnya yang mau tanyakan Ustaz, apa landasan ide Ustaz, atau tujuan antum mengadakan kegiatan TPA ini Ustaz? Sebetulnya ya,
saya terinspirasi sebetulnya terus terang dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Iya. Kenapa? Dulu saya melihat, dan kebetulan juga anak-anak saya dulu itu juga tahfidz di Masjid Nabawi. Ikut tahfidz di Iya, sana. ikut tahfidz di Masjid Nabawi. Dan anak lihat di situ subhanallah ya, banyak anak-anak itu hafal Quran. Program yang ada di Masjid Nabawi itu berusaha kita transfer ke Masjid Syarifah Sholehah sedikit demi sedikit. Ya, maka kita berusaha ingin mendompleng yang mengikuti yang ada di Masjid Nabawi. Makanya kalau antum lihat TPA di Masjid Syarifah Sholehah ini unik. Apa uniknya? Keunikannya itu unik ya. Pertama ya, anak-anak itu masuk TPA pertama tidak berbayar. Tidak berbayar. Dan itu saya ambil dari Masjid Nabawi karena kita berusaha semampu kita bagaimana ini tidak berbayar. TPA ini gratis. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengasih uang saku untuk anak. Dikasih uang saku? Iya. Dan ini juga saya ambil dari Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu saya lihat ya, anak-anak itu sehari itu dikasih 1 real, nanti 1 bulan itu 30 real. Sehari 1 real. Ya. Maka saya terinspirasikan dan saya lihat anak-anak itu ya semangat mereka menghafal Al-Qur'anul Karim. Masa kita tidak bisa? Kita orang Indonesia yang punya banyak ya orang-orang yang dermawan, donatur dan semisalnya. Masa tidak bisa? Orang Arab cuma 25 juta orang. Kita orang Indonesia ini hampir 300 juta dan muslimnya paling besar. Masa nggak bisa cuma sekedar memberikan fasilitas semacam itu? Maka saya berinisiatif ya harus ada TPA semacam ini. Setidak-tidaknya adalah walaupun tidak sama persis, setidaknya ada kemiripan dengan ada di Masjid Nabawi. Sehingga di TPA di sini makanya anak-anak itu ada uang sakunya dikasih tiap bulan. Dan kemudian yang ketiga saya lihat di Masjid Nabawi itu mereka menjemput bola. Maksudnya apa? Anak-anak itu dijemput di rumahnya. Dijemput di rumah? Iya, dengan mobil dan seterusnya. Jadi ada mobil menjemput mereka bis mini kecil gitu ya. Datang ke rumah mereka menjemput. Transportasi khusus. Iya, transportasi khusus. Dan itu lagi kita mau terapkan di sini. Alhamdulillah kita sudah TPA ini punya 2 mobil dan insya Allah ya mudah-mudahan ke depannya anak-anak itu pun juga biar nggak capek orang tuanya pun juga kita fasilitasi untuk datang ke masjid ya, untuk mengaji ya. Ini untuk kita berkhidmat terhadap kitabullah Al-Quran. Masya Allah. Kemudian berdasarkan yang antum kisahkan tadi, yang kita ini mengambil contoh Masjid Nabawi, apa keunggulan-keunggulan dari TPA Masjid Syarifah Sholehah itu? Iya, jadi saya lihat gini ya. Jadi kebetulan ini jadi pengalaman ya. Dulu anak saya sekolah juga di sekolah-sekolah Arab gitu ya. Ternyata saya bandingkan di sekolah itu Qur'annya cuma sedikit hafal Quran. Oh, gitu. Jadi orang-orang Arab itu mereka di sekolah mereka itu sedikit saja menghafal Quran. Mungkin 1 tahun itu cuma setengah juz atau tidak sampai gitu. 1 tahun? Iya. Jadi yang 1 juz itu Qur'annya khusus sekolah tahfidz di sana khusus. Ada pun sekolah yang umum seperti kita di sini agama itu kadang setengah juz bahkan kurang dari itu. Muqarrar dalam setahun. Tapi yang menjadi tanda tanya bagi saya, rata-rata anak kelas 1 itu sudah hafal 3 juz, 4 juz. Bahkan mereka lulus SD itu sudah hafalannya 15 juz, 17 juz. Padahal di sekolah cuma sedikit. Ini hafalan ini datang dari mana? Ternyata saya temukan bahwasanya mereka itu banyak menghafal di luar sekolah. Di luar sekolah. Khususnya di TPA. Makanya saya lihat anak-anak mereka itu hafal di TPA banyak. Dan itu waktunya habis asar. Dan saya pernah tanya ya, anak-anak itu kadang di TPA itu mereka dapat dalam setahun itu sampai 3 juz bahkan 4 juz dalam setahun. Padahal di sekolah cuma setengah juz. Dan waktu TPA itu waktunya sebentar. Dan subhanallah Allah jadikan keberkahan di waktu yang sedikit tersebut sehingga banyak di antara mereka itu ketika lulus SD hampir ada yang hafal Quran, ada yang sudah separuh dari Quran. Dan itulah ya saya ingin mengharapkan ya, mungkin di sekolahan dia punya target tertentu, tetapi kita ingin di TPA itu lebih dari ada yang di sekolahan. Sehingga saya mengharapkan ya yang ada di TPA ini tidak hanya sekedar ya mendorong yang ada di sekolahan, tetapi juga lebih dari apa yang mereka dapatkan di sekolah. Dan saya optimis itu. Dan Ana lihat di dalam 1 tahun ini kita sudah berada pada relnya. Ya, mungkin di 1 tahun ini mungkin kita masih dalam tahap ya menyamakan beradaptasi dan seterusnya ya. Dan ini butuh ya persiapan dalam 1 tahun ini. Mungkin sebagian orang tua itu merasa mungkin anak saya nggak ada kemajuan gitu ya, nggak ada pertambahan gitu. Tetapi kita lihat grafiknya yang ada, ya saya lihat grafik dari tim tahfidz dan misalnya
maka kita ini sudah ya ibarat ya, pesawat ini sudah tinggal mau terbang saja ya. Sarana prasarana sudah siap, ya tinggal kita pencet tombolnya dan kita akan terbang ya. Dan insya Allah kita optimis ya, anak-anak itu nanti di TPA itu setidak-tidaknya mereka itu bisa hafal Quran 2 juz sampai 3 juz dalam setahun. Dan ini harapan kita, sehingga TPA ini berbeda daripada TPA yang di luar. Artinya kalau TPA di luar mungkin anak-anak itu sekedar membaca Al-Quran, menghatamkannya dan seterusnya. Kita tidak. Anak-anak itu bisa hafal Quran setidak-tidaknya minimal 2 juz, bahkan target kita 3 juz dalam satu tahun. Sehingga kalau ada anak itu masuk dari jenjang SD misalnya, kalau dia lulus sudah hafal 18 juz. Kalau anak itu masuk dari jenjang TK, kita harapkan nanti dia lebih dari 20 juz ketika dia lulus dari SD. Dan ini harapan kita, dan kita ingin menuju ke arah sana. Makanya saya sebetulnya itu sangat senang terhadap orang-orang tua yang bersabar ya, melihat menyekolahkan anak-anaknya, karena kelemahan atau penyakit dari semua orang tua pengen cepat hasilnya pengen cepat. Iya, Ustaz. Pengen cepat hasil. Oh, kok nggak ini ya, nggak dapat ya. Iya, nggak jadi. Itu penyakit dari semua orang. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersabar. Makanya sebetulnya belajar Al-Quran harus bersabar. Tapi kalau kita sudah berada pada relnya, dia tidak akan jalan. Dia akan mengikuti. Ya. Makanya TPA ini akan nampak ketika sudah berlalu 2 tahun. Dan 1,5 tahun ini sudah kita lihat terjadi ada pergeseran yang begitu banyak. Dulu saya ngambil contoh di sekolah Bakkah ya. Dulu di waktu di SD itu yang tidak bisa membaca Al-Quran itu banyak. Grafiknya banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Sekarang adanya TPA ini ya, irisan yang besar ini ya, arsiran yang besar ini turun drastis. Saya lihat turunnya sampai 80%. Ya, turunnya sampai 80% sampai 90% mungkin sekarang ini. Nah, ini kan menunjukkan sesuatu yang sangat dahsyat yang terjadi di TPA ini. Perubahan yang sangat luar biasa ya. Dan kita insya Allah setelah 1,5 tahun ini insya Allah adaptasi kita selesai. Kita tinggal lepas landas saja ya, pesawat kita sudah siap, dan insya Allah program ini insya Allah sama persis yang ada di Masjid Nabawi, itu yang kita harapkan insya Allah. Nah, jadi ada yang menarik, Ustaz. Jadi ya, program apa, Ustaz, yang diterapkan di TPA Masjid Syarifah Sholihah ini? Apakah khusus untuk anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran atau juga untuk anak-anak yang baru mulai belajar, Ustaz? Maksudnya istilahnya Iqra lah. Iya. Program TPA ini ya, sebetulnya saya gars bawahi dulu, tidak hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun ada. Orang dewasa. Ada, baik itu ummahat ya, akhwat, ikhwan juga ada ya. Jadi kita fasilitasi semua. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, program apa aja ada? Semua program ada. Ada dari program yang nggak bisa baca, ya disebut dengan istilah kita tamhid. Ya. Itu bagi siapapun ada itu programnya. Bagi yang nggak bisa baca, kita klasifikasikan kelompok tamhid yang tidak bisa baca. Yang kedua ada kelompok namanya kelompok tahsin. Dia bisa baca tapi butuh perbaikan di dalam bacaannya karena hukum ahkam tajwidnya masih kurang ya. Kemudian makharijul hurufnya masih kurang misalnya, maka dia butuh perbaikan. Ini disebut dengan kelompok tahsin. Ada kelompok ketiga yang disebut dengan kelompok hifdz. Ya, seseorang yang menghafal ya, menghafal Al-Qur'an karena sudah bisa bagus bacaannya, atau yang disebut kita dengan istilah kelompok itqan ya. Dia menghafal Al-Quran dengan cara mandiri, kemudian disetorkan oleh ke pengampunya. Ini ada 3 klasifikasi yang kita golongkan ya, sehingga siapapun ya, yang dari manapun dia, kalau dia bisa baca kurang bagus bacaannya masuk tahsin, kalau dia belum bisa baca masuk tamhid. Kalau dia sudah lancar bagus bacaannya masuk itqan. Ya, kelompok itqan tadi, dia menghafal kemudian dia setorkan macam itu. Masya Allah. Nah, dan ini tidak hanya untuk anak-anak kecil, orang dewasa pun juga ada. Boleh. Iya. Alhamdulillah. Kemudian perlu diketahui oleh pemirsa, untuk saat ini TPA Masjid Syarifah Sholihah sudah memiliki 14 pengajar, kemudian hampir 200 peserta, dan semua itu dilakukan tanpa tarif pembiayaan, tanpa ditarik istilah kita SPP sedikit pun. Bahkan setiap awal bulannya anak-anak diberikan uang saku, Ustaz. Nah,
ini menjadi misteri bagi anak pribadi, Ustaz. Bisa antum jawab di sini. Afwan, Ustaz, pembiayaannya bagaimana, Ustaz? Semua kegiatan ini, Ustaz? Iya. Pertama ya, kita sebetulnya ini tentu dana yang tidak sedikit digelontorkan untuk masalah ini ya. Tentu ya kita isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan mungkin ya adanya orang-orang baik ya, donatur, muhsinin, mutabarri'in yang baik ya, mereka ya menyupport ya apa yang kita melihat dari Masjid Nabawi ini. Asalnya saya cuma ibarat itu pecahkan telur aja nggak tahu dari mana dananya. Ya. Yang penting mulai berjalan ya, dan juga mungkin dilihat jarang juga ya promosi, minta donasi dan yang lainnya gitu ya. Tapi ya saya berusaha ya, kalau seandainya ada orang yang membantu ya kita terima ya, apa macam ya, siapapun yang berbuat baik kita terima. Tapi ya pertama kita mengandalkan yang minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena orang baik itu insyaallah banyak. Orang-orang yang tersentuh ya ingin beramal jariah, karena membangun fisik manusia itu, membangun ya mental manusia itu jarang diperhatikan orang. Orang itu lebih banyak bersedekah pada hal-hal yang fisik sifatnya, bangun pondok, bangun masjid, itu berlomba-lomba orang banyak. Tapi jarang orang itu perhatian investasi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, investasi terhadap ilmu pengetahuan ini jarang diperhatikan oleh orang. Dan saya berusaha masuk ke jeruk itu, ke jeruk investasi dalam ilmu pengetahuan, menjadikan orang itu bagaimana dia berakhlak. Dengan uang kita menjadikan orang itu hafal Quran. Dengan uang kita menjadikan orang itu dia berilmu, menyampaikan ilmunya, jadi imam dengan uang kita. Ya. Kenapa? Karena investasi dengan ilmu ini ya itu sangat lebih dahsyat daripada orang berinvestasi dengan ya sifatnya fisik bangunan, dan itu tentu baik. Ya, investasi fisik bangunan itu tentu baik. Tapi investasi ilmu ini jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Maka itu sebetulnya ya itu yang saya kejar ya. Mendidik orang ya, menjadikan orang mau berinvestasi dalam bagaimana membangun ya anak-anak ini ditumbuh, walaupun itu bukan anak-anak kita ingin ya, tumbuh menjadi anak yang hafal Quran, tumbuh anak yang cinta dengan Al-Quran, tumbuh anak yang berakhlak sehingga dia bisa menuntun kedua orang tuanya. Maka tentu ya ini adanya beberapa donatur yang alhamdulillah sampai sekarang masih mereka mengulurkan tangannya ya, masih mereka membantu ya di dalam pelaksanaan TPA ini. Sampai kapan wallahu alam saya pun juga tidak tahu. Bisa sewaktu-waktu dia berhenti wallahu alam, saya tidak tahu. Ya bisa jadi dia mati, saya juga tidak tahu wallahu alam. Tapi intinya kita sebagai penyelenggara menerima siapa saja yang ingin berdonasi ya silahkan ya, kita terima semacam itu. Masya Allah. Nah kemudian untuk saat ini ya, mulai dari awal sampai hari ini saya sering mendapatkan pertanyaan, kemudian istilahnya keluhan dari masyarakat sekitar kita, karena mohon maaf TPA kita ini kan terbatas dari segi pengajar ataupun apa. Nah sehingga di balik layar itu saat kegiatan TPA ini banyak sekali peminat-peminat yang qadarullah belum dapat kesempatan ya, belum dapat kesempatan untuk sama-sama dengan anak-anak yang lain ikut program TPA di sore ini Nah adakah inisiatif dari antum untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari kaum muslimin Iya. Itu saya pikirkan ya, makanya sebetulnya kalau Ustadz Naim tahu, kegiatan TPA ini tidak hanya di Masjid Syarifah saja. Oh begitu ya. Tapi ada di luar Masjid Syarifah Salehah. Ya ada, kita punya di luar Masjid Syarifah Salehah. Ya istilahnya bisa kita katakan cabang lah. Ya, dan ini sengaja tidak saya share kemana-mana apa macam. Ada ya di luar Masjid Syarifah Salehah kita punya cabang. Ya TPA semacam ini persis. Ya diajar juga oleh guru-guru dari sini. Ya diajar oleh guru dari sini, dan itu juga fasilitasnya sama yang ada di Masjid Syarifah, tidak ada bedanya. Programnya sama juga. Programnya sama, fasilitas yang mereka dapatkan pun sama. Tetapi sebagaimana ya kita ketahui, manusia itu terbatas ya. Kemampuan finansialnya juga terbatas. Makanya kenapa di Masjid Syarifah ini kita hanya
mungkin 200 untuk anak-anak kecil ya. Iya. Kalau ummahat mungkin ada sekitar 60 sampai 70 orang. Ya ikhwan, mungkin jumlah totalnya mungkin sekitar 100-an ya, kurang lebih yang ada di masjid ini yang kita kelola sama orang tuanya. Nah, kenapa kita hanya itu aja? Kenapa tidak bisa? Padahal Masjid Syarifah bisa menampung banyak gitu ya. Maka kita katakan namanya manusia memiliki keterbatasan ya. Keterbatasan di dalam pembiayaan, keterbatasan di dalam energi saja. Ya, energi, keterbatasan juga di dalam guru dan semisalnya. Maka dan saya juga pengen di luar itu ingin buka banyak ya, tidak hanya pengen buka cabang banyak. Ya, buka cabang banyak, tidak hanya di satu tempat saja. Kalau bisa di 1000 titik di Kalimantan Selatan ini saya buka. Tetapi ya kita menyesuaikan dengan anggaran ya, apa tabarruat ya, donasi dari donatur dan semisalnya. Kalau ada donasi kalau ada keuangannya sehat, banyak yang masuk misalnya donaturnya ada yang bersiap, maka kita akan buka. Ya, kita akan buka banyak cabang. Tapi sementara ini hanya sebatas ini kemampuan kita ya. Mudah-mudahan ada orang-orang di luar sana ya yang ingin mau berinvestasi di dalam bidang Al-Qur'anul Karim, kalamullah ya. Al-Qur'an yang dikatakan oleh para ulama tidak akan ya anis ya, teman bagi seorang muslim dalam kapanpun, di dalam dia sendirian teman bagi dia, dalam kesedihan teman bagi dia. Maka kalau ada nanti di luar sana mungkin ada donatur, orang berinvestasi, Ustaz saya mau ikut serta dalam hal ini, insya Allah kita akan buka banyak ya, kita akan buka banyak mungkin ya di 1000 titik yang kita ingin, kita harapkan. Tapi sementara ini ya yang bisa kita mampu kita lakukan semacam itu, yang mampu kita selenggarakan gitu. Nah kemudian kalau seandainya memang ada nanti teman-teman kita para kaum muslimin yang ingin memberikan bantuan ya, memberikan uluran tangan, itu arahnya kemana larinya kemana sebetulnya bisa ya, nanti ada rekening khusus ya, mudah-mudahan nanti mungkin bisa ya mungkin ditampilkan mungkin ya, nanti ada rekening Yayasan Sa'adah Martapura ya, rekening kita khusus ya, itu bisa saja, dan kita insya Allah sifatnya menerima. Kalau ada orang yang membantu, sifatnya kita menerima ya, dan untuk kebaikan kenapa tidak kita terima, akan kita salurkan ke dalam masalah ini. Masya Allah. Jadi kata mutiara yang Ana ambil dari pertemuan kita sore hari ini adalah investasi di bidang ilmu Jadi ini bahkan termasuk salah satu amal jariah ya. Iya. Nah, jadi para kaum muslimin di luar sana yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, silahkan nanti bisa langsung menghubungi WA Radio Gema Madinah di bawah ini, disediakan oleh panitia, dan insya Allah bahkan nanti kita akan buka 1000 cabang ya. Ya insya Allah, bismillah. Insya Allah sangat mengagumkan sekali perbicaraan sore hari ini Ustaz, insya Allah cukup pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama Jazakumullah khair sudah berhadir di podcast kami ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan anugerah, kenikmatan serta maghfirahnya kepada antum, dan senantiasa diberikan kesehatan. Jazakumullah khair. Ya.